Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK part yang kedua. Apa aja yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Soal yang pertama, data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 41 sampai 43. Sebanyak 10 ml larutan HOCl dengan nilai Ka 3,5 kali 10 pangkat min 8 diencerkan hingga volumenya 50 ml. Sebanyak 10 ml larutan tersebut, artinya yang telah diencerkan, tepat habis bereaksi dengan 20 ml larutan NaI 0,1 molar. Sesuai persamaan kimia, HOCl tambah NaI menghasilkan NaIO3 plus HCl. Ingat, reaksi ini belum setara, ini dikasih tahu. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan HOCl sebelum diencerkan adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, itu dimulai dari belakang dengan terlebih dahulu menyetarakan reaksi yang belum setara ini. Kita dapatkan 3 HOCl tambah NaI menghasilkan NaIO3 tambah 3 HCl. Nah, dari sini kemudian sesuai yang diketahui di soal, maka kita bisa menghitung mol dari NaI karena diketahui konsentrasi dan juga volumenya. Maka mol NaI sama dengan volume dikali konsentrasi 20 ml kali 0,1 molar yaitu 2 milimol. Nah, karena sudah ada mol NaI dan juga reaksi yang setara, maka kita bisa menghitung mol dari HOCl. Maka kita dapatkan mol HOCl itu perbandingannya adalah 3 banding 1 dengan NaI. Maka 3 per 1 dibagi 1 artinya sama aja nggak dibagi ya. 3 kali mol NaI. 3 ini koefisien dari HOCl. Nah, jadi 3 kali 2 milimol kita dapatkan HOCl molnya adalah 6 milimol. Ingat, 6 milimol ini adalah HOCl yang direaksikan. Artinya di sini adalah HOCl yang telah diencerkan. Maka kita terlebih dahulu mencari konsentrasi dari HOCl yang telah diencerkan. Jadi M-nya yaitu 6 milimol dibagi 10. Ingat, 6 milimol ini miliknya HOCl ya. HOCl yang digunakan untuk reaksi adalah 10 mili. Maka 6 dibagi 10 ml kita dapatkan 0,6 molar. Nah, baru konsentrasi ini kita gunakan untuk menghitung konsentrasi HOCl awal sebelum diencerkan. Maka kita gunakan perbandingan mol yaitu V1. Ingat, perbandingan mol N1 sama dengan N2. Maka N itu rumusnya V1 kali M1, maka sama dengan V2 kali M2. Nah, kita masukkan angkanya 10 ml kali M1, ini yang pengen dicari, yaitu konsentrasi awal dari HOCl, itu sama dengan 50 mili, itu hasil pengencerannya 50 ml. Kemudian dikali M2-nya 0,6 molar dari hasil reaksi dengan NaI tadi yang kita ketahui di atas. Maka kita dapatkan konsentrasi awal dari HOCl adalah 3 molar. Maka jawabannya yang E. Berikutnya kita ke soal yang kedua. Masih dengan data yang sama. Soal yang kedua yang ditanyakan adalah jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi tersebut adalah. Kalau yang ditanyakan adalah mol elektron, maka kita perlu curiga bahwa reaksi ini antara HOCl dengan NaI menghasilkan NaIO3 tambah HCl merupakan reaksi redoks. Ya, jadi reaksi ini merupakan reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron dalam reaksi tersebut. Maka untuk menghitung jumlah mol elektron, clue-nya adalah jumlah elektron itu merupakan KPK dari selisih Bilox. Selisih blok apa? Selisih Bilox dari masing-masing zat yang mengalami reaksi redoks. Baik yang reduksi maupun yang oksidasi, kemudian selisih Bilox masing-masing itu kita KPK-kan. Tapi ingat, reaksi itu harus setara terlebih dahulu. Nah, mari kita cek. Nah, ini reaksi setaranya. 3 HOCl tambah NaI menghasilkan NaIO3 tambah 3 HCl. Nah, untuk melihat selisih Biloxnya, maka kita harus tahu Bilox masing-masing zat yang mengalami reduksi maupun oksidasi. Nah, di sini diketahui Cl adalah positif 1 dari HOCl, kemudian I dari NaI adalah min 1, kemudian I pada NaIO3 adalah positif 5,
Positif 5 dari mana? O itu minus 2, Na itu positif 1. Minus 2 kali 3 adalah minus 6, dikurangi 1, maka biar jadi 0, I-nya adalah positif 5. Dan HCl, Cl-nya adalah minus 1. Nah, maka kita cek dengan masing-masing koefisien, maka kita dapatkan HOCl, Cl dari HOCl ke Cl dari dengan 3 HCl, maka didapatkan selisih dari positif 3 ke minus 3. Artinya turun 6. Selisih elektronnya ada 6. Kemudian kita lihat yang I, dari NaI ke NaIO3. NaI itu minus 1, koefisien 1 minus 1. Kemudian NaIO3, I-nya positif 5, koefisien juga 1, jadi positif 5. Maka di sini kita lihat dari minus 1 ke positif 5 adalah naik 6. Maka kita dapatkan KPK nih, selisih yang satu naiknya 6, yang satu lagi yang Cl turunnya 6. Maka kita dapatkan selisih. Kita dapatkan KPK dari 6 dan 6 adalah 6. Maka jumlah elektron yang terlibat adalah 6. Nah, setelah kita mengetahui jumlah elektron yang terlibat, maka berikutnya kita cari mol elektron. Menggunakan perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Ingat, koefisien itu sama dengan jumlah elektron yang terlibat. Ya, maka kita gunakan mol zatnya adalah mol dari HOCl. Maka koefisien yang digunakan juga koefisien HOCl. Maka mol elektron sama dengan koefisien elektron atau jumlah elektron yang sudah kita ketahui dari KPK tadi dibagi koefisien HOCl kalikan mol HOCl. Maka didapatkan 6/3 kali 6 milimol. Kita dapatkan adalah 12 milimol. Atau 0,012 mol. Jawabannya yang B. Berikutnya kita ke soal yang nomor 3 dengan data yang sama. Yang ditanyakan adalah nilai pH larutan setelah reaksi adalah, nah, perhatikan baik-baik reaksi ini. Reaksi ini merupakan reaksi satu arah, ya, yang menghasilkan NaIO3 tambah HCl. Nah, kemudian perhatikan kalimat yang ada di soal. Sebanyak 10 ml larutan tersebut tepat habis bereaksi dengan 20 ml larutan NaI 0,1 molar. Artinya, HOCl dan NaI ini tidak ada reaktan pembatas. Semuanya habis tanpa ada sisa, baik HOCl maupun NaI. Jadi, yang ditanyakan adalah pH larutan setelah reaksi. Maka, setelah reaksi ini terjadi, senyawa yang terlibat atau yang terdapat di dalam sistem adalah tinggal NaIO3 dengan HCl. Maka yang mempengaruhi pH pada hasil reaksi ini adalah HCl itu sendiri. Karena HCl bersifat asam, sedangkan NaIO3 itu garam yang bersifat basa tapi basa lemah. Maka yang berpengaruh dalam soal ini, dalam reaksi ini adalah peran dari HCl. Maka kita harus tahu mol HCl yang dihasilkan dari reaksi ini. Kita melihat atau menghitungnya dari NaI saja. Sama, mau NaI mau HOCl sama aja. Di soal diketahui NaI adalah 2 milimol dari 0,1 molar ini, konsentrasinya dikali 20 ml. Nah, maka dengan reaksi yang setara, kita bisa menghitung mol dari HCl. HCl koefisiennya 3, sedangkan NaI 1, maka mol HCl 3 kalinya dari mol NaI. Didapatkan mol HCl adalah 6 milimol. Maka dari sini kita bisa mendapatkan konsentrasi dari HCl. Ya, konsentrasi HCl adalah mol dibagi volume. Ingat, volumenya adalah volume total karena di sini hasil reaksinya antara 10 ml larutan HOCl dengan 20 ml NaI. Maka totalnya adalah 30, maka 6 milimol dibagi 30 ml kita dapatkan konsentrasi dari HCl adalah 0,2 molar. Nah, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa HCl adalah asam kuat yang mana terionisasi sempurna, maka kita bisa menghitung konsentrasi dari H+, yang itu merupakan sama dengan konsentrasi dari HCl.
Karena HCl terionisasi jadi H+ tambah HCl-. Maka terionisasi sempurna, maka konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi HCl. Didapatkan 0,2 molar atau 2 kali 10⁻⁻1 molar. Karena H+-nya konsentrasinya atau konsentrasi dari H+ 2 kali 10⁻⁻1 molar, maka pH-nya adalah min log 2 kali 10⁻⁻1 atau sama dengan 1 min log 2. Maka jawabannya yang B. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Rayap adalah serangga yang dapat mengkonsumsi kayu, rumput, dan kertas sebagai makanan. Hal ini dimungkinkan karena rayap memiliki enzim selulase. Apa itu enzim selulase? Enzim selulase merupakan enzim yang menghidrolisis atau memutuskan ikatan glikosidik beta 1,4 di dalam selulosa dan turunan selulosa yang lain. Ikatan glikosidik sendiri adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua monosakarida melalui reaksi dehidrasi atau penghilangan air. Ingat, enzim selulase ini ada di dalam selulosa, sedangkan selulosa merupakan struktur utama pembentuk kayu, rumput, dan kertas. Nah, enzim selulase ini sendiri ada di dalam tubuh atau sistem pencernaan hewan seperti sapi, kambing, dan insekta seperti rayap. Maka tidak seperti kita manusia yang tidak mempunyai enzim selulase sehingga kita tidak bisa makan rumput. Jadi rayap dapat memakan rumput, kayu, dan kertas karena dalam sistem pencernaan rayap terdapat enzim selulase. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya kita ke nomor 45 atau soal yang kelima. Diberikan sebuah diagram energi, kemudian ditanyakan reaksi berikut yang menjadi penentu laju reaksi adalah. Nah, dari diagram ini maka kita bisa melihat bahwa reaksi ini terjadi melalui dua tahapan reaksi. Nah, tahap pertama yaitu P tambah Q menghasilkan PQ dengan energi aktivasi sebesar R atau nilainya dari E dikurangi B. Nah, kemudian yang kedua yaitu PQ menghasilkan PQ2. Ini kayaknya ada yang salah nih. Harusnya PQ, kalau jadi PQ2 berarti tambahkan dengan Q. Ya, PQ tambah Q menghasilkan PQ2. Nah, maka nilai energi aktivasinya sebesar S atau nilainya D-C. Nah, tahap penentu reaksi merupakan tahap yang paling lambat atau energi aktivasinya yang paling besar. Maka karena EA1 energi aktivasi 1 lebih besar dibandingkan energi aktivasi 2, maka tahap penentu laju merupakan tahap yang pertama yaitu P tambah Q menghasilkan PQ. Ya, maka jawabannya yang delta. Berikutnya kita ke soal yang ke-6 dengan diagram energi yang sama. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi tahap kedua berlangsung lebih cepat dibandingkan tahap pertama. Pernyataan yang mendukung fakta tersebut adalah, nah ini mirip ya, hampir sama pertanyaannya dengan soal paket pertama ya. Maka yang dilihat adalah energi aktivasinya ya. Kita perlu tahu terlebih dahulu energi aktivasi merupakan energi tumbukan minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi itu dapat berlangsung dari reaktan berubah menjadi produk. Nah, sehingga kenapa tahap reaksi kedua berlangsung lebih cepat? Karena energi aktivasinya lebih kecil dibandingkan energi aktivasi pertama, atau energi tumbukan minimum yang dibutuhkan pada tahap pertama ini lebih besar dibandingkan tahap kedua. Maka tahap kedua ini berlangsung lebih cepat dibandingkan tahap yang pertama. Berikutnya soal yang ke-7. Dengan diagram energi yang masih sama, ditanyakan berdasarkan grafik tersebut pernyataan berikut yang tidak benar adalah, berarti yang salah ya. Yang pertama, R adalah senyawa transisi. Kita lihat R dan S merupakan kompleks teraktifkan yang tidak dapat diisolasi. Coba kita bahas dulu ya satu-satu.
Peki adalah hasil antara. Kita lihat Peki adalah hasil antara ini yang dapat diisolasi. Kenapa dapat diisolasi? Karena untuk menghasilkan Pq2 ketika direaksikan dengan Ki butuh energi aktivasi sebesar S. Maka ini dapat diisolasi atau diambil. Kemudian reaksi total adalah reaksi eksoterm. Reaksi total kita lihat dari awal energinya sebesar B pada reaktan P tambah Q, kemudian berakhir di A. Maka energi aktivasinya turun. Ya, karena entalpi sistem turun, atau artinya dia menghasilkan energi, melepaskan kalor, maka kita sebut sebagai eksoterm. Ya, jadi benar, reaksi total merupakan reaksi eksoterm. Kemudian berikutnya, reaksi tahap pertama, ini reaksi tahap pertama itu P tambah Q menjadi PQ, adalah reaksi endoterm. Kita lihat hasil akhirnya ya, PQ itu energinya sebesar C, kemudian kondisi awalnya energinya sebesar B, yang artinya dia naik ya dari B ke C, artinya betul reaksinya merupakan reaksi endoterm. Dan yang terakhir, perubahan entalpi reaksi total adalah A min B. Ini sama dong dengan yang C ya. A min B nilainya benar, A min B nilainya negatif karena A lebih kecil dibandingkan B. Kok kayaknya benar semua ya. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, jawabannya sepertinya yang A. Karena golongan transisi apa bedanya dengan hasil sementara? Transisi itu kan ini P dan Q, sedangkan R dan S itu kompleks teraktifkan yang itu tidak bisa diisolasi. Bahkan ini hanya sekedar teori, karena faktanya R ini nggak akan bisa kita dapatkan, dan S, karena ketika sampai pada puncak di sini, maka otomatis akan langsung berubah dengan cepat menjadi PQ. Kemudian PQ tambah Q ketika pada puncak S, ketika membentuk S ini akan secara langsung ketika udah sampai puncak, dia nggak nunggu lama, langsung berubah menjadi PQ2. Maka jawaban yang tepat atau yang tidak benar ya, pernyataan yang tidak benar sepertinya yang A. Berikutnya kita ke soal yang ke-8. Penggalian sumur untuk mendapatkan air hingga belasan meter di bawah permukaan tanah sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian para pekerja. Hal ini disebabkan, coba kita lihat optionnya. Pada kedalaman tersebut banyak CO2 yang keluar dari dalam tanah, menyebabkan kematian. CO2 itu sebenarnya tidak berbahaya ya, karena ketika kita menghirup CO2 tidak akan bereaksi dalam tubuh dan akan kita keluarkan. Kemudian pada kedalaman tersebut terdapat gas CO yang dapat menimbulkan kematian seketika. Ingat, CO memang sangat berbahaya karena merupakan kompetitor dari oksigen. Bahkan CO ini lebih mudah terikat pada hemoglobin dibandingkan gas O2. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban yang lain, adanya gas-gas seperti SO2 dari hasil pembusukan sampah yang meracuni paru-paru. SO2 memang polutan, tapi lebih berbahaya terhadap lingkungan dibandingkan terhadap paru-paru. Makin dalam sumur yang digali, suhu di dalamnya makin panas. Cuman tidak mematikan ya, karena panasnya seberapa sih? Nah, pada kedalaman tersebut terdapat gas metana yang akan menghambat proses pernafasan. Ini menghambatnya mungkin iya, tapi gas metana jumlahnya juga nggak begitu banyak ya dalam kedalaman yang cuma belasan meter. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, karena tanah mengandung banyak gas karbon monoksida. Dari mana karbon monoksida ini di dalam tanah? Kandungan gas CO di dalam tanah itu berasal dari beberapa sumber, diantaranya ada aktivitas vulkanik dalam tanah. Ingat, aktivitas vulkanik itu terjadi pembakaran pembakaran yang tidak sempurna di dalam magma di dalam tanah sehingga menghasilkan banyak gas CO. Kemudian pertumbuhan benih tanaman juga menghasilkan gas CO. Kemudian penyerapan mikroorganisme dalam tanah dari udara. Jadi ini penemuan baru yang saya sempat baca beberapa waktu yang lalu. Ternyata mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu menyerap
gas CO yang dihasilkan dari gas buang motor, industri, dan lain sebagainya yang ada di udara, yang itu bersinggungan langsung dengan permukaan tanah yang banyak mikroorganismenya, sehingga gas CO di dalam tanah kandungannya cukup besar, dan itu yang mematikan. Karena banyak ya kita dapati sebuah berita yang menyiarkan tentang orang meninggal di dalam galian sumur. Itu bukan mistis ya, tapi karena gas CO yang terkandung di dalam tanah, yang itu sangat mematikan, dan mematikannya cepat ya waktunya. Tidak butuh waktu lama orang akan pingsan kemudian masih menghirup gas CO tanpa disadari, tanpa ada bau, dan kemudian meninggal tidak lebih dari 1-2 jam. Berikutnya ke soal nomor 49. Di puncak Mount Everest, titik didih air lebih rendah bila dibandingkan dengan titik didih air di tepi pantai. Pernyataan berikut yang mendukung data di atas adalah nomor 49 ini bisa kita jawab dengan menggunakan diagram fase. Nah, pada diagram fase ini sumbu Y-nya adalah tekanan atmosfer, tekanan udara, kemudian sumbu X-nya adalah suhu. Nah, kita lihat pada soal ini merupakan titik didih air ya, berarti peralihan atau perubahan dari cair ke gas. Nah, maka grafik yang kita fokuskan adalah yang berwarna kuning, yaitu kurva penguapan. Kalau kita lihat untuk tekanan 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau 760 mm Hg, maka suhu penguapan atau titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, dari soal ini yang perlu digarisbawahi atau yang menjadi keyword adalah semakin tinggi posisi kita dari permukaan tanah, permukaan bumi atau permukaan air laut, maka tekanan udara itu semakin kecil. Artinya, bila kita kaitkan dengan diagram fase, semakin ke atas, Mount Everest kan semakin tinggi, berarti tekanan udaranya semakin kecil atau kurang dari 1 atm. Maka ketika kita tarik ke garis penguapannya, maka didapatkan titik didih air itu kurang dari 100 derajat Celcius. Karena kita lihat grafiknya sampai titik kritis ini ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah semakin kecil tekanan udara, maka titik didih juga akan semakin rendah. Dan juga sebaliknya, kalau semakin tinggi tekanan udaranya, maka suhu atau titik didih itu akan semakin tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Tekanan udara di puncak Mount Everest itu kurang dari 76 cm Hg atau kurang dari 1 atmosfer ya, dengan prinsip semakin tinggi maka tekanan udara akan semakin kecil. Berikutnya kita ke nomor 50. Suatu sampel batuan yang hanya mengandung garam natrium, kalium, magnesium, barium, dan seng dilarutkan dalam asam nitrat. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan encer NaOH, ion yang akan mengendap adalah, soal ini sama ya konsepnya dengan soal paket yang pertama, tapi kali ini saya mendapatkan sebuah cara yang lebih mudah ya. Nah, kita lihat dulu. Konsep utamanya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Kemudian batuan yang pertama ini dilarutkan di dalam asam nitrat. Fungsinya adalah batuan ini biar larut menghasilkan ion atau menghasilkan kation Na+, K+, Mg2+, Ba2+, dan Zn2+, sesuai dengan kandungan dari batuan tersebut. Kemudian setelah dilarutkan dalam asam nitrat, kemudian ditambahkan NaOH, maka akan bereaksi dengan NaOH membentuk basa. Jadi kation masing-masing dengan OH- akan membentuk NaOH, KOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan ZnOH 2 kali. Nah, basa mana yang akan mengendap ketika direaksikan dengan NaOH? Maka ini bisa diketahui dengan aturan kelarutan. Berikut aturan kelarutan senyawa, yang mana terdapat 6 poin yang merupakan kesimpulan
dari seluruh percobaan tentang kelarutan senyawa di dalam pelarut air. Nah, terlalu sulit nampaknya untuk memperkirakan kelarutan itu dari trennya, karena yang dilarutkan itu tidak hanya bentuknya garam, ada bentuknya basa, kemudian garamnya pun berbagai jenis, ada garam sulfat, garam nitrat, garam fosfat, garam sulfit, garam halida, dan lain sebagainya. Bahkan ada metal oksida, ada metal hidroksida, dan lain sebagainya. Makanya untuk menjawab nomor 50 atau mengendapkan atau soal pengendapan atau soal kelarutan tanpa mengetahui KSP-nya, maka lebih mudah menggunakan aturan kelarutan senyawa ini. Nah, yang berkaitan langsung dengan soal nomor 50 yang mana hasil akhir batuan itu bentuknya adalah basa, maka ini berkaitan dengan poin yang kelima. Semua metal oksida atau XO atau metal hidroksida XOH tidak larut kecuali dengan golongan 1A, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Coba kita ke option. Di sini ada ion kalium. Kalium merupakan golongan 1A, maka dia larut ya. KOH berarti larut, kemudian barium. Nah, di sini ada pengecualian tidak larut kecuali Ba. Jadi BaOH ini BaOH 2 kali, ini larut. Kemudian magnesium bukan golongan 1A, bukan juga dalam pengecualian ini, maka magnesium itu mengendap. Kemudian seng juga tidak ada dalam pengecualian ini, maka magnesium dan seng itu mengendap, Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang E, sekalipun C dan D benar ya, tapi E itu keduanya, ion magnesium dan ion seng.